Hai semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan kita sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Dalam rangka memperingati kesehatan dunia, hari ini International Healthcare Training Program akan mengobrol atau sharing dengan salah satu tamu kita, narasumber kita dari Kementerian Kesehatan, Dr. Tuti, untuk membahas tentang global health issue dan apa peran Indonesia terhadap isu-isu kesehatan di dunia. Silahkan kita sambut Dr. Tuti. Hai guys. Hai dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tuti, boleh dijelaskan sedikit tentang profil dokter dan peran dokter di Kementerian Kesehatan agar nanti kita sharingnya dan informasi-informasi yang akan kita bahas lebih sampai di masyarakat dan masyarakat tahu bahwa peran-peran dokter, perawat, dan nakes itu ada untuk mereka untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat kesehatan. Dari awalnya sebagai kepala puskesmas, kemudian berlanjut sebagai direktur rumah sakit pernah, kemudian sekarang saya ditugaskan di Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di Kementerian Kesehatan. Jadi memang perjalanan hidup itu sudah cukup asam garamnya juga cukup banyak ya, cukup lama menjadi tenaga kesehatan, dan pengalaman ini mungkin bisa kita share ya bersama adik-adik kita yang calon tenaga kesehatan ke depannya. Oke, berarti Dokter Tuti ini kontribusinya sudah bisa dikatakan 20 tahunan ya dok ya di dunia kesehatan. Hampir 30 tahunan. Hampir 30 tahun. Oke dok. Indonesia ini kan masuk dalam anggota G20. Nah, saya agak ingin mengkorek lagi dari Kementerian Kesehatan terkait, saya baca di websitenya Kementerian Kesehatan bahwa menanggapi pertemuan Kementerian Kesehatan negara G20 pada tanggal 5-6 September 2021 di Italia, bahwa Indonesia itu dok mengatakan kesiapannya untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan di tingkat global. Nah, menurut dokter nih, hal-hal apa nih yang harus kita siapkan nih sebagai masyarakat dunia yang kita tahu bahwa pandemi ini memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa pentingnya kita hand in hand atau gotong royong dalam menciptakan dunia yang sehat dan bebas dari penyakit seperti itu. Kalau kita melihat kondisi pelayanan kesehatan kita pada saat ini, kita beracuan atau berpedoman kepada sistem pelayanan kesehatan Indonesia saat ini. Ya, kalau kita melihat bahwa dari Kementerian Kesehatan itu sudah mencanangkan 6 pilar kesehatan. Jadi 6 pilar ini yang kita harus jalankan dalam memberikan pelayanan kesehatan kita, sistem kesehatan, pelayanan kesehatan kita. Yang pertama itu pilar pertama, yaitu layanan primer. Jadi layanan primer ini adalah transformasi yang meningkatkan layanan promotif dan preventif. Jadi kita tahu bahwa layanan primer ini ada di puskesmas ya sebagai tombak terdepan, garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk kita lihat bahwa peran dari pelayanan primer di sini adalah utamanya adalah promotif dan preventif. Jadi ini seperti kita memperkuat pencegahan, ya, pencegahan penyakit ataupun saat ini pandemi, bagaimana kita harus melakukan pencegahan maupun promosinya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini, ya, terutama bagi masyarakat. Yang sering kita hadapi adalah deteksi dini pada kasus-kasus yang tidak menular sekarang, ya. Kemudian juga dalam promosi kesehatan, ya, perlunya juga kita membangun infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur untuk mencapai pelayanan primer tadi tidak bisa kita lakukan, tidak bisa menghadapi ke Fasiankes tadi, maka itu sia-sia semuanya ya. Jadi memang harus diperhatikan juga struktur infrastrukturnya. Kemudian kita lengkapi sarananya ya dari Indonesia
Sabang sampai Merauke, ya, bagaimana kita bisa melengkapi sarananya. Kemudian juga SDM kita juga harus terus dikembangkan, ya, bagaimana mereka terampil, skill dalam menghadapi persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian juga kita tetap memperkuat, yang nomor utamanya adalah memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air ini. Itu pilar pertama. Pilar kedua itu adalah layanan rujukan. Nah, ini layanan rujukan. Bagaimana kita meningkatkan akses serta mutu dari rumah sakit Indonesia, ya, melalui program sister hospital, ya, dengan rumah sakit internasional, ya. Ada pengembangan Center of Excellence, sistem pengampuan rumah sakit, serta pendidikan dan penelitian. Kemudian upaya ini juga harus dilakukan sehingga seluruh rakyat Indonesia itu bisa dengan mudah mendapatkan layanan dengan kualitas yang baik. Kemudian pilar ketiga itu adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ya, ini dengan mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, serta meningkatkan jejaring surveillance dan persiapan tenaga kesehatan cadangan dalam merespon ancaman krisis kesehatan. Kemudian ada pilar keempat, yaitu transformasi pembiayaan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan menata ulang pembiayaan dan manfaat jaminan kesehatan nasional, ya, JKN, serta meningkatkan proporsi pembiayaan layanan promotif preventif melalui penambahan layanan penjaringan atau screening dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pilar kelima yaitu transformasi SDM kesehatan, ya, dengan meningkatkan kuantitas, ya, jumlah, kemudian distribusi yang merata, ya, dari Sabang sampai Merauke itu merata, ya, tentang SDM kesehatannya. Kemudian yang paling utama adalah kualitas dari tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian juga adanya pertukaran tenaga profesional kesehatan dengan mitra internasional, itu, ya. Ini yang harus kita tingkatkan, ya, harus membuat jaringan ke internasional, ya, tenaga kesehatan kita. Baik, untuk pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini terdiri dari transformasi teknologi informasi dan teknologi bioteknologi. Nah, di sini transformasi ini kita meliputi big data, kemudian kecerdasan buatan, Internet of Things adalah keniscayaan, ya. Jadi udah tidak ada lagi orang semua delik internet, ya, delik IT gitu, ya, sudah melek IT. Nah, untuk itu memang semua ini bisa kita jalankan ke 6 pilar ini untuk sistem pelayanan kesehatan kita. Semoga pilar enam pilar ini bisa kita jalankan, ya, di Indonesia. Begitu. Oke, Dok. Menarik sekali nih, Dok. Tadi ke-6 pilar ini sangat mencakup keseluruhan, ya, Dok, ya. Sangat relate sekali dengan programnya International Healthcare Training Program, di mana kita itu memang memiliki visi yang sama dengan Kementerian Kesehatan bahwa kita adalah enabler atau mediator yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama nakes-nakes kita untuk improve their skills and knowledges, seperti itu. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa perlunya kita jaringan hubungan yang kuat dengan stakeholder di internasional, seperti itu. Nah, kira-kira menurut dokter nih, bagus nggak kalau kita membuat sebuah proyek yang bisa kita sebut capacity building, di mana kita itu ada yang namanya exchange professional healthcare provider keluar dari beberapa perwakilan rumah sakit di Indonesia akan mengirimkan perwakilannya. Sebutlah ada 3 rumah sakit, tiap rumah sakitnya 5 perawat seperti, atau 5 dokter atau 5 farmasis yang akan bekerja di rumah sakit Amerika, sehingga di sana mereka bekerja dan belajar bagaimana melihat healthcare system di negara-negara superpower seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka akan melakukan transfer of knowledge di tempat kita, di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Nah, apakah proyek-proyek seperti ini menurut dokter ini akan membantu pemerintah untuk mewujudkan 6 pilar yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan, seperti itu, Dok? Ya, Mbak Hayat, kalau kita melihat adanya
kerjasama ya kepada pendidikan kesehatan di luar dengan Indonesia ya itu sangat diperlukan. Saya rasa semua institusi perguruan tinggi sudah melakukan itu. Ya. Iya, tetapi faktanya Dok di lapangan mereka tuh belum aware dengan informasi-informasi seperti ini. Sehingga di sini makanya kita ngobrol santai ini Dok. Nanti kan kita akan memposting video obrolan kita Dok agar bahwa ini loh PR besar kita untuk Indonesia, bagaimana kontribusi kita terhadap kesehatan dunia seperti itu. Sehingga seperti yang dokter bilang tadi, kita harus melek IT, kita harus melek informasi untuk kebaikan kita bersama seperti itu. Kita belajar dari pandemi dokter bahwa ketidaksiapan Indonesia terkait COVID-19 pandemi COVID-19 crisis ini karena ketidakmampuan sumber daya manusia kita di Indonesia seperti itu. Karena yaitu akhirnya di awal pandemi kita sangat chaos, tapi pandemi ini juga memberikan pelajaran besar bagi kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengencourage generasi kita di dunia kesehatan untuk go global seperti itu. Jadi ketika ada opportunity rekrutmen ke luar negeri, menjadi perawat di salah satu rumah sakit atau menjadi dokter di salah satu rumah sakit besar di negara lain, itu mereka tidak mengedepankan ketakutannya, tapi malah mengedepankan bagaimana mereka memiliki global mindset seperti itu, Dok. Kira-kira seperti yang dokter bilang, six pillar ini tidak akan terrealisasi apabila kita tidak bekerja sama gitu. Indonesia ini terlalu besar untuk hanya dikerjakan pemerintah. Yang ada di Indonesia kita ini adalah pemerintah dan masyarakat seperti itu ya, Dok ya. Jadi sangat baik sekali apabila kita menjalankan six pillars-nya Kementerian Kesehatan ini dengan melek digital sama melek global issue seperti itu ya, Dok. Jadi kalau kita melihat bahwa di Indonesia itu WHO juga kita berperan di Pandemic Influence Preparedness itu atau PIP network. Dan kita sharing influenza virus dan access to vaccine and other benefits. Jadi ini yang mendorong untuk pembentukan global influenza surveillance and response system ya. Ini pada tahun 2011. Jadi kita sudah mulai melakukan suatu kerjasama sebenarnya ya, termasuk juga itu tentang surveillance-nya ya juga kita aktif ya. Mungkin pada saat kasus begini SDM kita dibutuhkan ya di dalam negeri. Jadi belum bisa kita eksis. Tapi kita sudah mulai melakukan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 juga Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan international health regulation. Jadi udah 2014 itu sudah mulai kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi kesehatan di internasional. Kemudian dalam tataran bilateral Indonesia juga sudah melakukan kerjasama di bidang kesehatan. Ada 14 negara ya, Timor Leste, Brunei Darussalam ini masih tingkat Asia Tenggara. Kemudian Australia, Qatar, Swedia, Kuba, Denmark, Arab Saudi, Uzbekistan, Tiongkok, India, Vietnam, Turki, dan Korea Selatan. Jadi area kerjasama ini menjadi prioritas ya, termasuk satu pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kemudian kedua, penguatan sistem tadi yang 6 pilar ya, penguatan sistem kesehatan, peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Kemudian prioritas yang ketiga adalah pengembangan teknologi kesehatan, termasuk pengembangan e-health kita. Ya sudah ada kan sekarang e-health kita. Betul. Sudah ada telemedicine, ya, Peduli Lindungi. Halo, ya ada Halo Dok, ya. Halo Dok. Sudah mulai berkembang. Saya tuh nggak ada, susah, belum berkembang sekali. Betul. Baik. Kemudian ada pengiriman tenaga kesehatan, utamanya juga ada kefarmasian dan alat kesehatan. Kemudian ada kesehatan di perbatasan. Kemudian yang terakhir tadi ya seperti katakan tadi adanya jaminan kesehatan Universal Health Coverage atau UHC tadi ya. Nah ini yang kita harus prioritaskan dalam memberikan hubungan jejaring network
keluar ya, ke luar negeri ataupun negara-negara lain. Jadi dari mulai tahun 2011 kita sudah melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian 2014 kita sudah mulai mencanangkan prioritas untuk bekerja sama ya. Tadi ada kan SDM, kemudian juga ada tenaga kesehatan yang bisa. Nah, kita yang generasi muda ini memang harus jeli ya, harus betul dok, betul. Harus aktif ya. Aktif mencari informasi yang terupdate gitu ya dok ya. Jadi kalau nggak begitu sebenarnya banyak beasiswa ya, terutama untuk mahasiswa kedokteran itu sudah ada ya. Zaman udah lama ya, CIMSA, melalui CIMSA ya, melalui program CIMSA ada pertukaran koas antara Indonesia dengan Jepang, dengan Polandia, dengan Italia, banyak sih. Nah, tinggal lagi memang perlu ditingkatkan skill kita ya, terampil kita dalam berbahasa ataupun dalam pengetahuan untuk bisa lulus. Ini kan ada seleksi di situ. Betul. Ya, ada seleksi. Nah, maka itu memang mahasiswa dituntut untuk lebih aktif ya, lebih aktif untuk memperoleh informasi itu. Begitu Mbak Hayat. Oke. Jadi intinya Indonesia, terutama pemerintah dan pihak-pihak swasta lainnya itu sebenarnya sudah membuat project atau sistem yang sebagus mungkin agar kita ya betul untuk health regulation di negara kita dan dunia seperti itu ya dok ya. Nah ada trik and tip nggak dok atau hal-hal yang perlu di-maintain terkait proyek-proyek kita ini agar sustain seperti itu? Nah, peran nakes di sini dengan meningkatkan kualitas SDM tadi ya, bukan hanya dalam hal kemampuan teknis dan manajemen, tapi dalam kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik secara profesional. Nah itu, profesional. Jadi selain pengetahuan, skill, kemudian attitude, harus kita perhatikan. Seperti kemampuan berkomunikasi, ya. Nah kemudian berinteraksi. Ya. Nanti kadang ada mindernya nih orang Indonesia kalau di luar negeri. Tapi saya yakin, mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia di luar negeri itu adalah semua pintar dan cum laude semuanya, pintar-pintar. Kemudian bisa berempati, ya, kemudian beretika, itulah profesional kita ya, bersikap sopan santun, karena kita adalah negara yang penuh dengan sopan santun yang dididik oleh keluarga kita untuk bisa beretika ya, bersopan santun. Nah ini yang penuh yang harus kita perhatikan sebagai insan-insan kesehatan ya. Kedua, tenaga kesehatan ini juga harus mengimbangi perkembangan teknologi yang dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar berbasis teknologi ya. Di tengah era digital saat ini ya, tenaga kesehatan harus melek, yang tadi saya katakan harus melek terhadap teknologi informasi dan mengutamakan pasien safety untuk meningkatkan mutu layanan pasien. Kompetensi ini juga harus dimiliki oleh tenaga kesehatan lainnya. Jadi termasuk juga di tempat Mbak Hayat ini harus ditanamkan itu ya, ya betul, kompetensi itu. Kemudian tenaga kesehatan juga harus punya critical thinking ya, menghadapi semua elemen baik itu pasien ataupun tenaga medis lainnya. Jadi memang saling memberikan satu masukan ataupun kritik-kritik yang membangun ya, sifatnya membangun. Kemudian peran tenaga kesehatan itu tidak hanya sebatas memberikan pelayanan yang berkualitas, tenaga kesehatan itu wajib memiliki keahlian konseling untuk menyampaikan edukasi pada pasien. Itu terkait tindakan preventif, promosi tadi ya, promotif, kesehatan bagi masyarakat. Nah ini yang perlu kita maintain, sehingga nanti kelihatan bahwa tenaga Indonesia itu memiliki kualitas yang baik, yang tidak kalah dibandingkan negara luar negeri. Sehingga nanti kita dipercaya oleh vaskes di luar negeri itu untuk merekrut tenaga kesehatan Indonesia yang tadi yang berkualitas. Bagaimana memeliharanya, maintenance-nya itu, nah itu yang perlu kita tingkatkan ya. Kita harus melek dengan teknologi dan informasi, kemudian kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas tadi ya, meningkatkan kompetensi kita. Itu yang diharapkan untuk memelihara tentang keilmuan bidang kesehatan. Begitu. Oke. Menarik sekali dok. Jadi artinya
kita sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika dengan segala multiculturalnya, sepertinya bukan jadi alasan untuk kita tidak bisa go global ya dok ya. Bukan jadi alasan untuk kita tidak bisa berkontribusi ke tingkat global di sektor pelayanan kesehatan. Tinggal kembali kepada sumber daya manusia kita masing-masing. Insan kesehatannya tadi ya, betul. Tergantung ke kitanya. Mau nggak kita maju? Betul. Insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Bersama kita sehat. Orang kita Indonesia sehat. Itu makmur ya, subur tanahnya dan gizinya juga harus bisa untuk meningkatkan kualitas intelektual. Sumber daya manusia kita ya dok ya. Oke. Menarik sekali. Dok, menurut dokter nih, kira-kira formasi-formasi ini apakah lebih baik dibangun ketika mereka di masa pendidikan atau setelah pendidikan profesi seperti itu? Karena kan kita tahu bahwa pendidikan kesehatan itu berbeda dengan pendidikan lainnya seperti itu. Seperti yang tadi dokter mention bahwa insan-insan kesehatan itu selain memiliki intelektualitas yang tinggi, tapi yang paling penting itu adalah attitude dan empati. Karakter-karakter itu seharusnya baiknya dibangun di sekolah atau setelah menyandang bahwa kita, oh saya dokter, oh saya perawat, oh saya bidan, oh saya farmasi, atau gimana nih dok? Karena kelihatannya kalau kita berbicara attitude nih dok ya, rasa-rasanya kita mengalami penurunan dari segi akhlak nih untuk sumber daya manusia kita gitu. Sedangkan saya pernah jadi klinisi dok di luar negeri, bahwa orang Indonesia itu memang nomor satu tata keramanya yang dikenal, bukan intelektualitasnya. Masalah dia orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus atau international standard itu bonus ya dok ya. Tapi yang daya jual kita sebagai manusia yang Pancasila itu memang yang pertama tuh adalah akhlakul karimah, atau kita sebut attitude, atau kita sebut manner seperti itu ya dok. Nah kira-kira itu baik dibangun ketika pendidikan kesehatan di kuliah atau setelah memiliki profesi karena dia sudah punya tanggung jawab besar sebagai dokter, sebagai perawat seperti itu dok? Ya. Untuk membangun kualitas yang tadi ya, kualitas insan kesehatan, sebaiknya memang dari mulai kita pendidikan ya dok, attitude ya. Nah tapi tidak berhenti di situ saja ya, sampai kita tamat juga kita harus tetap belajar ya untuk itu. Nah ada kaitannya mungkin yang perlu kita bicarakan di sini adalah collaboration skill ya. Nah, sistem kesehatan Indonesia itu memang perlu dilakukan collaborative approach ya. Collaborative approach ini baik itu bisa dilakukan antar disiplin ilmu ataupun juga bisa dilakukan sesama nanti di luar ya. Zaman saya itu dalam namanya pelajaran budi pekerti. Oh iya benar. itu di PPKN ya dok ya? Iya, budi pekerti namanya. Tapi sekarang berkembang jadi PPKN PP apa ya? Kewarganegaraan apa ya? Kewarganegaraan. Udah lupa saya. Tapi dulu kita ada belajar di agama itu ya. Agama itu budi pekerti dan agama. Itu zaman SD saya, itu dapat saya. Oke. Kita bicara tentang kolaborasi skill ya dari pertama. Nah, bagaimana kita bisa menjalin atau mempersiapkan diri lah dulu ya untuk menjalin kerjasama meningkatkan kualitas kesehatan itu melalui kolaborasi skill tadi ya, beberapa disiplin ilmu, baik itu dokter, bidan, di Vaskes ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi untuk kolaborasi profesi namanya ya, kolaborasi skill tadi ini yang sangat diperlukan karena untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan ya kan. Kalau kita tidak kolaborasi di suatu Fasiankes ya, yang tadi ya attitude kita, keilmuan kita ya, keterampilan kita, ini bagaimana bisa kita turunkan angka-angka kesehatan yang tinggi tadi ya. Jadi misalnya kita dapat menurunkan penderita dengan tidak terjadi komplikasi misalkan. Ini kan perlu kolaborasi skill ya, kolaborasi pendidikan kita ya, multi profesi. Nah itu bagaimana kita bisa meredam pengaruh konflik
ya, antara pasien dengan tenaga kesehatan. Nah, itu yang perlu kita hadapi untuk kolaborasi profesi tadi. Nah, ini yang perlu kita harapkan nanti ke depannya adalah kolaborasi profesi, ya. Jadi tidak ada saya dokter, saya bidan, saya ini, nggak ada lagi. Bagaimana puskesmas itu bisa menurunkan angka stunting, bagaimana bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak, ya. Caranya kolaborasi. Datang ke puskesmas, tapi ambillah semua program dipegang. Jangan saya bawa program imunisasi, saya bawa program KIA, jadi masing-masing. Sehingga yang imunisasi nggak ngerti tentang program KIA. Nah, ini bagaimana mengkolaborasikan, collaboration dari profesi itu. Ini yang sangat dibutuhkan negara kita yang akan maju ini. Bangun lagi ya dok ya? Iya, dibangun lagi kembali. Nah, itu dimulai dari pendidikan juga, tapi jangan lupa setelah tamat juga harus mampu menjalin kerjasama yang baik, kolaborasi. Ya. Oke, terima kasih Dokter Tuti. Sharing kita kali ini sangat insightful sekali, sangat informatif bahwa kita tidak ragu sebagai insan kesehatan Indonesia bisa berkontribusi di tingkat global. Selamat Hari Kesehatan Dunia dan sehat untuk masyarakat dunia dan Indonesia. Iya, terima kasih Dokter Tuti. Ya, sebentar, saya tambahkan mungkin ya. Kasus pandemi kita ini benar-benar luar biasa Indonesia, betul, ya. Betul, dok. Bagaimana vaskes kita kolaps, ya. Bukan kolaps artinya kita tidak mampu, tapi memang crowded, ya. Terlalu banyak yang datang sehingga memang membuat pelayanan kesehatan kita. Tapi jangan salah bahwa masyarakat Indonesia itu paling hebat dalam memberikan bantuan. Ya, kasus kemarin itu juga kita kita punya rumah sakit lapangan, ya, seperti RTDC dengan gerak cepat mendirikan rumah sakit lapangan. Itu salah satu kolaborasi kita yang tidak melihat siapa di situ yang ada, tapi mari kita sama-sama membantu, saling bahu membahu untuk menurunkan pandemi tadi ini, ya. Kita lihat juga di Indonesia ini ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang bergabung, ya, berkumpul bersama-sama untuk membantu mensupport logistik ataupun yang dibutuhkan oleh nakes kita di vaskes pada saat itu luar biasa. Karena sikap gotong royong itu ya dok ya yang kita miliki ya. Dan ini bisa dipertahankan maksud saya. Betul, dok. Kedepannya itu jangan hanya pandemi, ya. Alhamdulillah ya, Kemenkes juga beberapa perguruan tinggi, ya, terutama UGM tuh pelopor sebagai pionir dia membuat suatu filantropi. Ya? Betul dok. Filantropi. Nah, ini yang kita harus tingkatkan di perguruan tinggi lainnya, ya. Bisa berguru, bisa belajar, ya, dari UGM. Mereka membuka suatu filantropi Indonesia, dan itu adalah menyumbangnya adalah masyarakat kita, donatur yang mau memberikan sebagian rezekinya ke situ. Dan itu untuk pasien-pasien ataupun masyarakat yang membutuhkan tindakan yang memberatkan, terutama dalam ekonomi, sosial dan ekonomi. Jadi itu kalau bisa nanti di Jakarta ini ada beberapa perguruan tinggi yang bisa belajar dari filantropi itu. Jadi pengumpulan dana itu secara transparan, akuntabel, jadi memang semua bisa didapat. Dan tidak perlu lagi mungkin pemerintah kita harus cari sumbangan, ya, kemana-mana. Kalau kita sendiri bisa diberdayakan gitu ya, gitu ya, banyak ya. Betul dok, betul. Jangan uangnya ke luar negeri, ayolah bangun negara kita ini, ya. Saling jiwa sosial Indonesia itu cukup tinggi, ya. Kita diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai jiwa sosial yang cukup tinggi. Dan kalau bisa kita memberikan kontribusi, ya, kepada yang dibangun oleh filantropi Indonesia tadi, ya nggak salah bahwa nanti masyarakat kita semua bisa tercover kondisi kesehatannya. Begitu Mbak Aja. Ya, betul sekali dok. Bersyukur kita terlahir di tanah air tercinta ini dengan masyarakat yang sangat hangat, kemudian karakteristik gotong royong yang tinggi, sehingga rasa-rasanya kita kalau membandingkan dengan Palestina, syukurnya tuh sangat tinggi seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
Iya. Oke, baik Dokter Eti. Mayoritas juga benar-benar mayoritas juga masyarakat kita memang Muslim, tapi memang agama menuntun kita untuk itu. Ya. Iya, betul. Semua agama menuntut kita untuk melakukan kebaikan ya, Dok ya. Insya Allah negara kita aman. Amin. Masih didengar doa-doanya. Betul. Bahaya. Oke, baik Dokter Tuti, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sekarang dan ketika kita posting di sosmed kita akan berdampak positif di masyarakat umum seperti itu. Bahwa Kementerian Kesehatan, pemerintah, pihak swasta dan seluruh masyarakat Indonesia punya tanggung jawab yang sama, yaitu menciptakan bumi yang harmonis atau dunia yang harmonis seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Dokter Tuti, saya sampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan obrolan saya dengan Dokter Tuti dari Kementerian Kesehatan, bahwa kita masyarakat Indonesia yang multicultural bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk berkontribusi di tingkat global dan menjadikan dunia sebagai tempat yang ternyaman untuk masyarakat secara umum dengan cara meningkatkan sistem pelayanan kesehatan sehingga tercipta masyarakat yang sehat. Selamat Hari Kesehatan Dunia.